warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama saya Ranti Triandini. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD di Universitas Samudra. Universitas Samudra merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di Provinsi Aceh, tepatnya di Kota Langsa. Pada video kali ini, saya akan berbagi insight kepada teman-teman terkait dengan pembelajaran yang efektif. Salah satu tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu Ibu Rapita Aprilia SPD MPD. Teman-teman, jika kita berperan sebagai seorang guru, tentu kita menginginkan pembelajaran di dalam kelas itu berjalan dengan efektif, supaya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat kita capai. Nah, sebenarnya apa sih pembelajaran yang efektif itu? Dan bagaimana ya penerapannya di dalam kelas? Nah, untuk menemukan jawabannya, keep on watching. Di dalam buku Ahmad Sabri yang berjudul Strategi Belajar Micro-Teaching pada halaman 31, pembelajaran terdiri dari dua konsep yang tidak dapat dipisahkan, yaitu belajar dan mengajar. Belajar menunjukkan apa yang dilakukan seseorang sebagai subjek yang menerima pelajaran. Nah, kalau di dalam kelas, subjeknya yaitu peserta didik atau siswa. Sedangkan mengajar menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh pengajar. Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan interaksi antara guru dan peserta didik. Kualitas hubungan antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran ditentukan oleh pribadi pendidik dalam mengajar atau teaching dan peserta didik dalam belajar atau learning. Hubungan tersebut mempengaruhi kesediaan murid untuk melibatkan diri dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi bila terjadi hubungan yang positif antara guru dan peserta didik atau siswa, maka peserta didik akan bersungguh-sungguh masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini terjadi karena peserta didik memiliki insting peniruan. Juga karena peserta didik memiliki rasa senang yang diperoleh dari hubungan positif terhadap gurunya. Semakin besar keterlibatan peserta didik atau siswa pada kegiatan pembelajaran, maka semakin besar pula kemungkinan siswa memahami dan menguasai bahan pelajaran yang disajikan oleh guru. Begitu juga sebaliknya. Dengan kata lain, kualitas hubungan antara guru dan peserta didik menentukan keberhasilan proses pembelajaran yang efektif. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang sebagai hasil dari pengalaman dan latihan. Perubahan sebagai hasil atau output dari belajar dapat ditimbulkan dalam berbagai bentuk, seperti berubahnya pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah laku, dan juga kecakapan serta kemampuan. Oleh sebab itu, proses belajar adalah proses aktif. Sedangkan pembelajaran adalah reaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Proses belajar mengajar dikatakan berhasil apabila ada perubahan pada diri peserta didik, seperti perubahan yang menyangkut pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Di dalam proses pembelajaran peserta didik harus menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat kerja yang besar, dan percaya pada diri sendiri. Pembelajaran yang efektif biasanya ditandai dan diukur oleh tingkat ketercapaian tujuan oleh sebagian besar siswa. Tingkat ketercapaian itu pula menunjukkan bahwa sejumlah pengalaman belajar secara internal dapat diterima oleh siswa. Untuk memperoleh hasil pembelajaran yang efektif, salah satu caranya adalah meningkatkan kualitas belajar. Dengan demikian, pembelajaran yang efektif itu tidak bisa dilepaskan dari pembelajaran yang berkualitas, karena kualitas hasil belajar itu tergantung pada efektivitas pembelajaran yang terjadi dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi, terdapat hubungan antara kualitas belajar dengan keefektivitasan pembelajaran. Jadi, intinya teman-teman, pembelajaran yang efektif didefinisikan sebagai pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik sebagaimana yang diharapkan oleh guru.
Nah, untuk kegiatan proses pembelajaran yang efektif dan memperoleh hasil yang memuaskan, guru dan siswa perlu menggunakan cara-cara belajar yang efektif. Dari beberapa referensi yang saya baca, ada begitu banyak sekali cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh keefektifan dalam belajar. Berikut ini adalah beberapa insight yang saya dapat terkait dengan pembelajaran yang efektif. Yang pertama adalah membuat perencanaan yang baik. Suatu perencanaan yang dibuat oleh guru sebelum memulai pembelajaran merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembelajaran di dalam kelas. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari pembuatan perencanaan sebelum memulai pembelajaran di kelas? Salah satunya adalah ketika kita membuat perencanaan, maka pembelajaran akan berlangsung secara sistematis. Proses pembelajarannya tidak berlangsung seadanya, tetapi akan berlangsung secara terarah dan juga terorganisir. Dengan demikian, guru dapat menggunakan waktu secara efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. Hal tersebut berlangsung melalui perencanaan pembelajaran yang baik. Melalui perencanaan yang maksimal, seorang guru dapat menentukan strategi apa yang digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, yang kedua, pembelajaran yang efektif itu ialah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Agar terjadinya proses pembelajaran yang efektif, kita perlu memusatkan perhatian kepada siswa, atau dikenal juga dengan istilah SCL atau Student Centered Learning. Nah, menurut Kurdi tahun 2009, Student Centered Learning merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang memfasilitasi pembelajar atau memfasilitasi siswa untuk terlibat langsung dalam proses pengalaman pembelajaran, sehingga secara langsung ataupun tidak, siswa dapat terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya pada materi IPA kelas tinggi tentang bentuk dan fungsi bagian tumbuhan, guru dapat mengajak siswa untuk keluar dari ruang kelas menuju ke lingkungan sekolah seperti halaman sekolah. Kemudian, guru meminta siswa untuk mengamati tumbuh-tumbuhan yang berada di lingkungan sekolah. Setelah itu, guru meminta siswa untuk mengamati bagian dari tumbuhan. Misal, ada apa saja di tumbuhan tersebut? Terus, fungsinya kira-kira apa ya? Nah, jadi guru tidak hanya langsung mentransfer pengetahuan kepada siswa melalui ceramah, jadi bisa melalui pengalaman langsung. Nah, yang keempat, menyajikan bahan atau materi pembelajaran menggunakan media. Adanya media pembelajaran dapat mempercepat proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien dalam suasana yang kondusif karena dapat membangun pemahaman peserta didik. Media pembelajaran dapat dijadikan sebagai strategi pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan belajar dalam kegiatan belajar mengajar, asalkan pemilihan dan penggunaan alat media pembelajarannya sudah tepat dengan materi yang akan diberikan kepada siswa. Misalnya saja pembelajarannya mengenai materi tata surya. Di dalam tata surya ada berbagai jenis planet, dan satu-satunya planet yang dapat dihuni manusia adalah bumi. Maka, guru bisa menyediakan media seperti ini. Nah, misalnya saja guru dapat menjelaskan tentang bentuk bumi. Bahwasannya bentuk bumi itu tidak bulat seperti bola, namun bentuk bumi adalah oval. Kemudian bumi terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah kerak bumi, yaitu lapisan terluar bumi. Yang kedua adalah mantel bumi atau lapisan kedua pada bumi. Dan yang ketiga adalah inti bumi. Nah, kerak bumi ini adalah tempat tinggal bagi makhluk hidup. Yang ketiga yaitu
memotivasi kegiatan belajar peserta didik melalui penguatan, penjelasan, penghargaan, atau apresiasi terhadap perilaku belajar peserta didik. Motivasi belajar menurut Hamzah Uno adalah dorongan dan kekuatan dalam diri seseorang untuk melakukan tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Dengan kata lain, motivasi belajar diartikan sebagai suatu dorongan yang ada pada diri seseorang sehingga seseorang tersebut mau melakukan aktivitas atau kegiatan belajar guna mendapatkan beberapa keterampilan dari pengalaman. Sedangkan motivasi belajar menurut Sardiman dalam Sumantri merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang, dan semangat untuk belajar. Nah, jadi misalnya ketika siswa di dalam kelas itu aktif, maka kita sebagai guru dapat memberikan reward atau penghargaan kepada siswa tersebut dengan cara memberikan sebuah hadiah seperti alat tulis ataupun permen. Sedangkan jika terdapat siswa yang melakukan kesalahan, maka guru dapat memberikan hukuman. Nah, dalam pemberian pujian dan hukuman, pemberiannya itu harus dengan porsi yang sewajarnya saja, tidak boleh berlebihan. Selanjutnya, pembelajaran yang efektif ialah pembelajaran dengan suasana belajar mengajar yang menyenangkan dan merangsang aktivitas proses belajar mengajar. Sebagai seorang guru, kita harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi, gak melulu kegiatan awal pembelajaran itu dimulai dengan membaca buku, menyampaikan materi dengan ceramah, mencatat, ataupun memberikan latihan-latihan soal. Mungkin kegiatan-kegiatan tersebut akan membuat siswa merasa bosan ataupun merasa jenuh. Maka, kita bisa memulai kegiatan awal pembelajaran dengan opening yang menarik. Misalnya, kita mengadakan ice breaking. Teman-teman tahu kan, perlu membuat anak-anak merasa bahagia atau senang terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Karena apa? Karena materi pembelajaran atau pengetahuan bisa masuk atau tersimpan ke dalam memori jangka panjang ketika kita belajar dengan muatan emosi yang tinggi ataupun suasana hati yang menyenangkan. Jadi kesimpulannya, ketika kita merasa bahagia, maka informasi yang didapat itu akan mudah diterima oleh otak. Nah, yang terakhir, melakukan penilaian terhadap hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Nah, jika tadi kita telah tahu bahwasannya pembelajaran yang efektif didefinisikan sebagai pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar siswa sebagaimana yang telah ditetapkan oleh guru. Maka setelah selesai melaksanakan pembelajaran, yang kita butuhkan adalah melakukan evaluasi. Nah, evaluasi atau penilaian ini bertujuan untuk mengukur apakah sudah tercapai atau belum sebuah tujuan pembelajaran di dalam kelas. Nah, demikianlah penjelasan tentang pembelajaran yang efektif berdasarkan insight yang telah saya dapat. Memilih guru menjadi sebuah profesi bukanlah tanggung jawab yang mudah. Di tangan kita ada harapan dan masa depan yang mesti turut serta diperjuangkan. Lewat tangan-tangan ikhlas kitalah menjadi salah satu jalan mereka menuju impian-impian besarnya. Maka, jika kita sedang merasa letih, semoga kita tidak lupa bahwa ilmu yang kita bagikan dapat menjadi ladang amal untuk kita di kemudian hari. Jadilah guru yang hebat agar melahirkan generasi-generasi yang kuat. Sedikit motivasi untuk guru dan calon guru di masa depan. Yang pertama, ayo sadari dan jalankan peran guru sesuai dengan fungsinya.
Sebagai seorang guru, kita harus menyadari peran serta fungsi kita di dalam kelas. Terdapat 5 fungsi guru, yaitu guru sebagai manajer, fasilitator, moderator, motivator, dan evaluator. Sebagai seorang manajer dalam pembelajaran, seorang guru berfungsi untuk melakukan semua kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau ditentukan. Dengan demikian, guru bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan belajar siswa. Sebagai fasilitator, guru berfungsi untuk memberi kemudahan serta kesempatan kepada siswa untuk belajar. Guru tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Namun, guru berperan penting untuk menunjukkan sumber-sumber belajar lain kepada siswanya. Sebagai moderator, guru bertugas mengatur, mengarahkan, mendorong, dan mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Dan sebagai motivator, guru harus bisa memotivasi siswa, menciptakan lingkungan dan suasana yang mendorong siswa untuk mau belajar dan memiliki keinginan belajar secara kontinu. Dan yang terakhir, sebagai evaluator, guru bertugas mengevaluasi atau menilai proses belajar mengajar dan memberikan umpan balik hasil belajar siswa, baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, jangan lelah untuk meningkatkan kemampuan. Selain harus memiliki kepribadian yang baik, guru juga harus memiliki kemampuan dalam 3 aspek lainnya, yaitu kemampuan pribadi, kemampuan profesional, dan kemampuan sosial. Dalam kemampuan pribadi meliputi berbagai karakteristik kepribadian seperti integritas pribadi, adil, jujur, disiplin, simpatik, terbuka, kreatif, berwibawa, dan lain-lain. Kemampuan profesional meliputi penguasaan materi pelajaran dan kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Sedangkan kemampuan sosial meliputi keterampilan berkomunikasi dengan siswa dan dapat bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu selalu mengucapkan kalimat yang baik. Nah, menjadi seorang guru juga sangat perlu untuk memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut kita. Karena apa? Anak-anak sangat peka dengan apa yang didengar, juga sangat peka terhadap bahasa tubuh seseorang. Nah, apalagi kita adalah guru mereka dan mereka menganggap kita sebagai teladan mereka. Maka dari itu kita harus mengeluarkan kalimat-kalimat pendorong juga memotivasi siswa. Jangan sampai kita melabeli anak didik kita dengan kata-kata yang negatif ataupun kata-kata yang melukai hati mereka, sehingga membuat mereka menjadi down. Anak-anak yang perasaannya sangat sensitif, ketika mendengar suatu kalimat yang negatif, maka dia akan merasa takut. Karena rasa takut tersebutlah yang nantinya akan membuat dia malas untuk bertemu dengan gurunya. Maka dari itu, setiap kalimat yang keluar dari mulut kita harus bisa membuat siswa kita merasa memiliki potensi ataupun kemampuan di dalam dirinya, sehingga antusiasme belajarnya menjadi meningkat. Nah, demikianlah uraian materi tentang pembelajaran yang efektif berdasarkan insight dari saya. Sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah kalimat dari Brad Henry, yaitu seorang guru yang baik dapat mengilhami harapan, menyalakan imajinasi, dan menanamkan cinta belajar. Jangan pernah lelah untuk terus belajar dan terus menebar kebaikan. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan, maka dari itu saya sangat membutuhkan kritik juga saran dari teman-teman. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.